Halo teman-teman, selamat datang di channel Mbah Hadi. Saat ini tanggal 12 April, dalam video kali ini kita akan membahas tentang pergerakan IHSG di masa pandemi. Juga untuk menjawab pertanyaan apakah saat ini waktu yang tepat untuk kembali berinvestasi di IHSG. Ada baiknya kita melihat dulu kondisi terakhir terkait penyebaran COVID-19 di Indonesia. Menggunakan data terakhir, yaitu tanggal 12 April 2020, jumlah kasus terkonfirmasi adalah 4.241. Hal ini terus naik dari kasus pertama kali yang diumumkan tanggal 2 Maret 2020. Selanjutnya, kita menganalisa pergerakan IHSG di tahun 2020 ini. IHSG sendiri di bulan Januari 2020 mencapai indeks tertinggi yaitu pada 6.348. Kemudian ditutup di bulan April yaitu pada 4.649. Mencapai titik terendah sempat mencapai 3.912. Jika kita merunut lebih dalam lagi, sebenarnya bahwa mulai bulan Januari IHSG sendiri sudah mengalami penurunan sebesar 5,71%. Kemudian di Februari penurunannya sebesar minus 8,20. Sedangkan di bulan Maret saat pandemi diumumkan di Indonesia, IHSG mengalami penurunan sebesar minus 16,76%. Dari data historis ini dapat kita lihat bahwa memang mulai dari bulan Januari dan Februari sudah ada kekhawatiran dari pelaku pasar terkait penyebaran virus corona ini. Tetapi selain daripada itu, saya melihat bahwa memang untuk di bulan Januari dan Februari ada pengaruh juga dari window dressing dari akhir tahun yang lalu. Artinya bahwa sebenarnya di setiap tahunnya di bulan Desember, tren IHSG akan naik karena emiten melakukan window dressing terhadap laporan keuangan sehingga akan mendorong saham akan naik. Nah, kemudian setelah berpindah ke tahun berikutnya, maka biasanya akan terjadi koreksi turun. Hal ini juga berlaku di tahun ini menurut saya. Artinya bahwa penurunan di bulan Januari dan Februari itu juga terpengaruh dari adanya window dressing effect. Selain daripada kekhawatiran pasar terhadap penyebaran corona di Indonesia. Dari data yang ada, secara summary dari Januari sampai dengan April terjadi koreksi IHSG sebesar minus 26,20%. Terkait penurunan harga saham di Bursa Efek, saya melihat bahwa secara performance, fundamental emiten yang listing di BEJ sebenarnya tidak ada masalah, artinya secara performance mereka bagus. Penurunan harga saham lebih kepada terjadinya panic selling, yang artinya orang mencoba realisasikan keuntungan atau mereka berusaha mendapatkan cash karena kekhawatiran jika terjadi krisis berkepanjangan. Ada beberapa langkah yang dilakukan oleh pihak otoritas bursa untuk memperlambat laju penurunan IHSG, yaitu antara lain mereka menerbitkan aturan terkait hal perdagangan, yaitu pada tanggal 10 Maret 2020, yaitu jika terjadi penurunan IHSG minus 5%, maka perdagangan akan di-halt atau disuspend sementara selama 30 menit. Kemudian jika perdagangan dibuka dan IHSG mengalami penurunan sebesar 10%, maka akan dilakukan halt lagi selama 30 menit. Kemudian jika terjadi penurunan sebesar 15%, maka akan dilakukan suspend atau penutupan perdagangan. Aturan yang lain adalah implementasi terkait suspend ARB atau auto rejection bawah. Artinya bahwa jika ada emiten yang sahamnya mengalami penurunan sebesar minus 10%, maka akan dilakukan suspend. Kebijakan yang ketiga adalah pihak bursa mendorong emiten-emiten untuk melakukan buyback, terutama emiten BUMN. Buyback di sini artinya bahwa emiten diharapkan membeli kembali saham sehingga nilai saham akan menguat. Berikut ini ada catatan terkait terjadinya halt trading atau suspend sementara, yaitu dari tanggal 12 sampai dengan 30 Maret terjadi 6 kali halt trading. Hal ini disebabkan karena IHSG turun terus-menerus sebesar 5%.
beberapa kali terjadi hal tersebut, yaitu di tanggal 12 Maret, 13 Maret, 17 Maret, 19 Maret, 23 Maret, dan 30 Maret. Di situ dapat kita lihat bahwa memang pergerakan IHSG mengalami penurunan terus-menerus. Teman-teman, selanjutnya jika kita menganalisa IHSG sendiri, penurunan yang paling rendah terjadi di tanggal 24 Maret 2020. Kemudian setelah itu berangsur-angsur IHSG mengalami kenaikan. Hal ini tentu saja terasa tidak relevan terhadap perkembangan kasus COVID itu sendiri. Artinya, temuan dari tanggal 2 Maret sampai saat ini terus naik. Artinya bahwa kasus-kasus COVID makin bertambah. Sedangkan ternyata setelah tanggal 24 Maret, IHSG sendiri mengalami kenaikan. Dari hal ini dapat kita lihat bahwa sebenarnya pelaku pasar sudah sangat confidence terhadap langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID secara luas. Jadi menurut opini saya teman-teman, jika teman-teman belum berinvestasi di saham, berkeinginan untuk memulai investasi, atau yang sedang holding untuk invest kembali, menurut saya ini adalah saat yang tepat untuk berinvestasi kembali ke IHSG. Saran saya adalah teman-teman dapat membeli saham-saham blue chip, artinya saham yang memang secara fundamentalnya bagus. Dapat kita lihat koreksi yang terjadi di bulan ini terkait COVID sampai dengan 26%, artinya bahwa harga-harga saham emiten unggulan terkoreksi cukup dalam. Ini tentunya merupakan sebuah kesempatan emas bagi teman-teman untuk berinvestasi. Marilah kita bersama-sama berdoa agar penyebaran kasus COVID dapat dikendalikan, kemudian perekonomian membaik, dan IHSG akan kembali menguat. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video kali ini. Apa yang disampaikan adalah semata-mata opini pribadi. Semoga video ini berguna bagi teman-teman untuk mengambil keputusan investasi di IHSG. Oke teman-teman, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Bye!